Yang terhormat Bapak Kepala SDS Islam Al-Falah 2 Kota Jambi, Bapak Utomo Widianto SPD SD. Yang kami hormati Majelis Guru SDS Islam Al-Falah 2 Jambi. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, kasih sayang dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa pula kita kirimkan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang telah membawa kita dari alam kejahilian menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara pengembangan budaya positif hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 dimulai. Acara pendahuluan yaitu pembacaan Ummul Quran dan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ihsan SS. Kepada Bapak kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa li sulati an jami'i al-baramij. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma sahhil umurana wa umur walidina wa umur al-muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'alna min nadihin was-salihin fid dunya wal akhirah. Allahumma a'fir 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatun amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarri. Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli ahwal. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Kota Jambi yang akan dipimpin oleh Ibu Nilawati SPD. Hadirin dimohon berdiri.
bertua. Itulah negeri kota Jambi, dibelah sungai Batanghari, indah menawan hati. Angkoro dan Tanggorajo, sejarah nan dahulu kala. Marilah kita lestarikan budaya kota Jambi. Wahai pemuda dan pemudi, tunjukkan karyamu. Marilah bersama membangun kota Jambi tercinta. Semangatkan jiwa raga, mewujudkan cita-cita. Marilah bergerak serentak menuju sejahtera, agar rakyat semua gembira, jayalah selamanya. Sambutan dari Kepala SDS Islam Al-Falah 2 Jambi, kepada Bapak Utomo Widianto SPDSD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Majelis Guru SD Islam Al-Falah 2 Jambi yang saya banggakan, syukur alhamdulillah marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan karunia-Nya, alhamdulillah pada hari ini kita bersama-sama dapat berkumpul di ruangan ini. Bapak Ibu Majelis Guru, tantangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini sangat besar. Tentunya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi juga akan melibatkan anak-anak didik kita terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, peranan guru selaku pendidik, pembimbing, pelatih, dan pengajar anak didik kita dituntut untuk terus mengembangkan diri, dituntut untuk terus mengacu kemampuan dirinya. Melalui program Guru Penggerak diharapkan agar mampu untuk mengatasi dan mengimbangi tantangan kemajuan zaman tersebut. Oleh karena itu, pada kesempatan hari ini, izinkan saya mengucapkan selamat kepada Ibu Rizky Hasanah SPD, calon guru penggerak SDS Islam Al-Falah 2 Jambi angkatan ke-9. Harapan kami dalam mengikuti kegiatan calon guru penggerak ini, Ibu Rizky Hasanah mudah-mudahan bisa mengikuti tahapan demi tahapan dengan baik, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kompetensi diri sebagai pemimpin pembelajaran yang berpusat kepada anak-anak kita, dan juga mampu berkolaborasi dengan rekan-rekan guru sejawat lainnya, saling bertukar informasi. Kepada Bapak Ibu guru yang lain, kami harapkan agar bisa juga meningkatkan kompetensi diri, saling berkolaborasi, juga mengikuti semua perkembangan zaman yang terus berubah. Harapan kami juga kepada Bapak Ibu guru, tentunya yang sudah memiliki pengalaman mengajar lebih dari 5 tahun, ayo ikut program calon guru penggerak
sebagaimana yang saat ini diikuti oleh Ibu Rizky Hasanah. Mudah-mudahan dengan semakin banyaknya guru penggerak yang berada di tengah-tengah kita akan mampu mempercepat terwujudnya visi, misi, dan tujuan sekolah kita. Dan yang lebih penting adalah mampu meningkatkan kompetensi diri guru sehingga memacu kemajuan mutu pendidikan khususnya di SD Islam Al-Falah 2 dan di Indonesia pada umumnya. Mudah-mudahan guru Indonesia semakin maju dan berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki acara inti kita, yaitu pemaparan materi pengembangan budaya positif oleh Ibu Rizky Hasanah SPD. Kepada Ibu, kami silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Iya. Apa kabar Ibu pagi ini? Alhamdulillah, dahsyat luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak kepala sekolah beserta rekan-rekan guru sejawat yang hebat, keren, dan luar biasa sudah memberikan saya kesempatan untuk siang hari ini bersama-sama kita di sini dalam rangka berbagi, Bapak Ibu ya. Kita berbagi apa yang saya dapat selama 2 bulan ini. Insya Allah nanti kita saling bersinergi ke depannya, saling berbagi. Dengan ini saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya sampai sore ya. Hari ini saya akan memaparkan tentang budaya positif. Nah, menurut Bapak Ibu, apakah itu budaya positif? Ada yang mau jawab? Nah, sebelum kita masuk ke budaya positif, di sini saya buat pertanyaan pemantik ya Bapak Ibu. Apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah kita? Sebagai seorang pendidik, bagaimana kita menciptakan suasana positif di lingkungan kita? Apakah hubungan antara menciptakan suasana positif dengan keadaan siswa kita? Nah, nanti setelah kita mendengarkan materi yang akan saya paparkan, kita akan menjawab dari pertanyaan pemantik tadi Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita lihat konsep budaya positif. Konsep budaya positif di sini ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Nah, budaya positif. Apa itu ya budaya positif? Ya. Kira-kira kalau sekolah kita ini budayanya positif, nyaman tidak Bapak Ibu untuk berada di Al-Falah kita ini? Nyaman ya. Jadi budaya positif itu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang seringnya kita lakukan sehari-hari yang berpihak kepada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Ya, jadi itu yang kita harapkan ke depannya dengan budaya positif ini, ya Bapak Ibu. Lalu
perubahan paradigmanya seperti apa? Ya. Disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Nah, perubahan paradigmanya untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif juga, Bapak Ibu. Ya, jadi dimulai dari kita sendiri, dari sebagai guru, sebagai pendidik, kita membuat lingkungan kita ini merasa nyaman, aman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil Pancasila. Lazimnya, disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol dalam menghadapi murid kita ya Bapak Ibu, karena kita berhubungan langsung dengan anak murid kita. Nah, ini pembelajaran dengan paradigma baru. Teori kontrol, ya. Ini berikut ini adalah paparan dari Dr. William Glasser dalam kontrol teori. Ada ilusi guru mengontrol murid, karena kita sebagai guru kita sendiri yang mengontrol murid kita, ya Bapak Ibu. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat memperkuat karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksakan. Ya, ini teori kontrolnya ya. Jadi kita lihat di sini, bisakah kita kontrol orang lain? Sekarang saya minta sama Bapak Ibu, tolong tuliskan di kertas kira-kira apa yang menurut Bapak Ibu paling berharga untuk Bapak Ibu. Silahkan ditulis. Ya, silahkan ditulis Bapak Ibu. Apa? Satu aja. Terserah. Iya, boleh satu Bapak Ibu. Boleh. Ya. Ada pena? Pelan-pelan. Sudah Bapak Ibu? Sudah. Sudah. Siapa yang mau jawab? Iya, tolong Bu Emma, apa yang paling berharga menurut Ibu? Kesehatan. Kesehatan, kenapa ya Ibu? Karena kalau kita tidak sehat, jadi tidak bisa melaksanakan semua. Oke. Terima kasih. Kesehatannya ada yang keluarga? Ada yang suaminya? Atau anaknya? Jawablah Zulfa. Ya, silakan, ada lagi yang mau menjawab? Oke, sekarang tolong genggam ya apa yang kertas yang Ibu buat. Ya. Tolong digenggam. Lalu setelah Bapak Ibu genggam sekuat-kuatnya, kira-kira kalau teman sebelah ingin merebut apa yang Ibu pegang atau Ibu tahan, ya, bagaimana, bisa tidak? Tidak? Tidak bisa? Kenapa kira-kira? Ini berharga. Oh iya. Karena berharga tadi. Karena berharga harus diperjuangkan sebaik-baik. Oke, bagus. Ya, artinya di sini Bapak Ibu, karena berharga kita sayang ya Bapak Ibu ya. Nah, karena sayang Sama aja. kemana-mana kita pegang. Nah, ketika ada teman sebelah yang merebut, kira-kira Bapak Ibu lepas kontrol tidak? Dirayu, dibujuk, dikasih iming-iming, misalnya dikasih mobil, dikasih rumah, gimana? Kasih tidak? Tidak. Nah, di sini Bapak Ibu, berarti kita sendiri yang mengontrol diri kita.
Ya, bagaimana keinginan kita itu tergantung apa yang kita rasakan, apa yang berharga buat kita. Jadi kontrol diri Bapak Ibu namanya ya. Nah, kalau misalnya teman tadi berhasil merebut apa yang kita pertahankan tadi, ya, berarti kita sudah melepas kontrol ya, kita melepas kontrol dari diri kita. Nah, sekarang kita lihat di budaya positif tadi. Kita menginginkan sekolah kita yang aman, nyaman. Tentu kita harus bekerja sama, berkolaborasi dengan rekan-rekan guru, siswa, dan tentunya petugas kebersihan dan kepala sekolah ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi untuk budaya positif ini tanpa hukuman dan hadiah, ya. Nanti kita akan lihat bagaimana kaitannya dengan hukuman dan hadiah. Nah, di sini kita lihat, bisakah kita mengontrol orang lain? Ada yang bisa, ada yang tidak, sesuai dengan bujukannya atau rayuannya ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau mudah dirayu bisa, gitu ya. Tapi kalau misalnya kontrolnya kuat, biarpun apapun yang terjadi, ya kita sendiri yang mengontrol ya. Nah, jadi kita lihat di sini ini adalah stimulus responnya dan teori kontrolnya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, ini memang saya juga sering mengalaminya. Saya seperti ini seperti. Tapi kan beda orang, beda pemikiran ya Bapak Ibu ya, beda kemauan ya. Nah, di sini ada teori kontrolnya bagaimana? Kita berusaha memahami pandangan orang lain. Setiap orang berbeda pandangan, berbeda kemauan, ya berbeda pendapat. Nah, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita sering melihat apa yang dilakukan oleh teman kita ataupun tetangga kita mungkin ataupun orang dekat kita, itu kita lihat sebagai suatu kesalahan. Nah, jadi ibaratnya ini pikiran negatif ya Bapak Ibu ya. Nah, kita rubah menjadi teori kontrol kita adalah semua perilaku memiliki tujuan. Jadi nanti kita akan lihat ke depannya apa saja. Setiap anak itu kadang-kadang mereka punya alasan sendiri. Ya, kenapa mereka terlambat, kenapa mereka melakukan ini, melakukan itu. Mereka punya tujuan masing-masing. Ya, orang lain bisa mengontrol saya. Itu untuk stimulus responnya ya. Tetapi di teori kontrolnya, kalau kita bisa mengontrol diri kita sendiri, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Artinya, hanya kita sendiri Bapak Ibu yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Ya. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya, dibujuk nggak mau, akhirnya dipaksakan ya. Nah, teori kontrolnya adalah kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi yang di sebelah kanan teori kontrol itu adalah budaya positifnya Bapak Ibu. Ya. Nah, sekarang kita lihat perubahan stimulusnya bagaimana. Ini teori motivasi perilaku manusia. Nah, untuk motivasi ini Bapak Ibu ada dua macam. Yang pertama eksternal, yang kedua internal. Eksternal itu dari luar, yang internal dari dalam diri kita sendiri. Nah, kita lihat motivasinya seperti apa. Untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman apa yang akan terjadi apabila saya melakukannya. Ya, jadi kita takut. Iya. Takut kita, berarti itu motivasinya masih dari luar, eksternal. Takut dihukum oleh guru kalau terlambat, ya. Takut kalau nanti disuruh bawa pupuk misalnya, ya. Atau hal-hal lain. Terus ada lagi motivasinya adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan.
Ya, kadang guru ada gurunya, anak-anak siapa yang datang setiap bulan itu datangnya paling pagi itu kasih hadiah, kadang-kadang seperti itu. Anak itu senang Bapak Ibu, tetapi mereka itu masih motivasi eksternal namanya, dari luar, iya eksternal, dari luar, artinya motivasi dari gurunya. Nah, yang kita harapkan apa dari budaya positif ini? Kita menginginkan murid kita menjadi motivasi yang internal, artinya dari diri dia sendiri. Ya, untuk mendapatkan keseimbangan dari orang lain, motivasi internal, apa yang akan saya dapatkan apabila saya tujuan disiplin positif melakukannya? Artinya dari diri dia sendiri, bukan dari orang lain. Ya. Nah, itu untuk teori motivasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke keyakinan kelas. Sebentar Bapak Ibu ya. Ini keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas di sini adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal bersama secara universal lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi motivasi di sini dengan tadi budaya positif dari diri dia sendiri motivasinya. Nah, kita di kelas juga akan membuat keyakinan atau kesepakatan. Kenapa kita tidak menyebutnya dengan peraturan kelas Bapak Ibu? Karena kalau peraturan kelas artinya memberikan aturan siapa? Guru, ya. Nah, di sini yang kita inginkan adalah kita bersama-sama membuat kesepakatannya atau keyakinannya supaya nanti kita sama-sama juga melaksanakannya. Ya, jadi bukan anak-anak begini-begini, bukan. Harus datang pagi jam segini. Di sini kita sama-sama apa sih keinginan kita supaya kelas kita ini nyaman, kelas kita ini aman, tenang, ya. Nah, coba Ibu bedakan Bapak Ibu. Kalau misalnya kita jalan memakai helm ketika kita pakai motor ya. Nah, kira-kira motivasi Bapak Ibu apa? Takut ditangkap polisi atau apa? Takut kecelakaan. Nah, di sini kita bisa bedakan Bapak Ibu ya. Tetapi diawali dengan peraturan tadi, peraturan lalu lintas. Jadi peraturan lalu lintas itu adalah kita memakai helm standar SNI ya. Nah, jadi tetapi dalam diri kita timbul motivasi intrinsik kita atau internal kita. Saya mau memakai helm supaya saya tidak terjadi kecelakaan jika jatuh atau tidak pecah kepala kita. Ya. Nah, jadi di sini kita sendiri yang punya keyakinan. Nah, ketika COVID, Bapak Ibu kita disuruh memakai masker. Itu adalah peraturan. Kalau kita masuk supermarket tidak boleh masuk kalau tidak pakai masker, ya. Sama ketika kita ke sekolah juga harus memakai masker. Nah, itu adalah peraturan. Tetapi ketika peraturan itu sudah mulai COVID-nya tidak ada, asapnya juga tidak ada beberapa anak yang masih memakai masker. Nah, berarti itu keyakinan diri dia bahwa dia takut mungkin debu ya Bapak Ibu. Jadi menjaga kesehatan dirinya sendiri. Nah, itu untuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini alhamdulillah saya sudah lakukan ya. Sudah saya lakukan di kelas 2 dan mereka sangat antusias sekali. Kenapa? Karena mereka menginginkan bagaimana kelasnya supaya nyaman, tenang, ya. Jadi ketika kita buat, kita tempel di depan, mereka antusias sekali untuk menempelnya. Jadi ada yang bilang, Bu, kalau mau permisi
harus izin sama guru. Iya, artinya dari diri mereka sendiri Bapak Ibu. Ya, bukan peraturan kelas tetapi keyakinan kelas atau kesepakatan kelas namanya Bapak Ibu ya. Nah ini kadang-kadang kita kalau misalnya terjadi tidak sesuai yang kita inginkan di kelas, ini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi ya Bapak Ibu. Hukumannya adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Ya, membuat anak sakit. Ya, kalau kita memberikan hukuman Bapak Ibu, membuat anak sakit, ya bisa untuk fisik maupun hatinya, terus anak membenci kedisiplinan, terus merasa dipaksakan. Tetapi kalau konsekuensi itu yang mereka pegang, nah mereka akan merasakan sesuatu harus terjadi kalau mereka tidak melakukannya. Terus membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Terus anak-anak lebih menghargai disiplin, ya, dan adanya stimulus atau respon tanggapan dari siswa kita, ya. Nah itu untuk. Nah kita lihat di sini ada kebutuhan dasar manusia. Bagaimana kebutuhan dasar manusia itu? Yaitu kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Jadi anak siswa kita itu Bapak Ibu, mereka kadang-kadang kita puji, mereka merasa senang. Terus ada ketika mereka di kelas itu ingin diperhatikan, cari-cari perhatian. Ya, jadi anak-anak itu bermacam-macam. Ya, ada memang kebutuhan bertahan hidup. Dia ingin ada rasa kasih sayang, rasa diterima, ya, rasa diterima oleh orang-orang terdekatnya. Lalu ada penguasaannya, kebebasannya, kesenangannya. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Kita juga, biarpun orang tua atau ibu guru ya Bapak Ibu, kita juga sama. Ini semua kebutuhan kita. Ya, bukan buat kita saja, tetapi kita juga kebutuhan bertahan hidup, yaitu sandang, pangan, dan papan. Ya. Nah, kalau kita tidak memiliki kebutuhan itu, maka mungkin kita bisa sakit. Ya. Lalu, tapi kita ingin merasa diterima atau dihargai, merasa disayangi, ya, baik itu dari keluarga kita atau orang-orang terdekat kita. Terus penguasaan, kebebasan, artinya kebebasan di sini kita berhak memilih apa yang kita mau. Kesenangan. Nah, kita masuk ke 5 posisi kontrol, yaitu ada sebagai penghukum, ada sebagai pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, pemantau, dan manajer. Ya, kita lihat nanti. Kita lihat Bapak Ibu cuplikannya. Ini adalah posisi penghukum. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat kali? Kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Pos. Nah,
Ini Bapak Ibu posisi penghukum. Nah, kira-kira Bapak Ibu di posisi mana nih? Ya, tadi ada penghukum, ada merasa bersalah, pemberi merasa bersalah, terus nanti ada manajer ya. Nah, kita lihat posisi penghukum ini seperti apa ciri-cirinya. Nih ya, pertama suka menghardik Bapak Ibu, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang, ya, membentak. Nah, ini adalah hukuman verbal atau fisik ya buat anak-anak kita. Dampaknya apa? Dampaknya adalah murid menjadi pendendam, tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diampu. Ya, ini adalah ciri-ciri atau dampak dari posisi penghukum tadi ya, baik. Kita lihat. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Merasa bersalah. Kita lihat tadi ya videonya, merasa dia yang disalahkan atas perbuatan siswanya. Nah, bagaimana ciri-cirinya? Suaranya cenderung melembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Ada Bapak Ibu yang seperti ini? Ada. Guru akan menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan ada pada murid dengan membuat guru menderita. Jadi seolah-olah kita yang menderita ya atas kelakuan anak atau siswa kita. Nah, dampak posisi pembuat merasa bersalah membuat murid merasa bersalah, rendah diri, dan menarik diri dari lingkungan. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya belum membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Jadi nanti kita lihat perbedaannya. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu.
Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau adalah Kak Emma dengan Adia, kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk Pemantau tadi ya. Jadi sebagai pemantau akan bersuara datar, tidak emosional, tidak bersenda gurau, ataupun menggunakan suara tinggi. Tercipta identitas diri positif atau hasil. Ya, pemantau perlu senantiasa memantau pada saat murid diberikan sanksi, maka guru pun harus selalu mengawasi. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar. Jadi tidak menyeramkan ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kita lihat tadi sebagai posisi sebagai teman. Nah, posisi sebagai teman ini mempunyai kelemahan juga. Karena apa? Anak itu akan takut atau mengikuti kepada orang yang memperlakukannya atau yang menjadi temannya tadi. Sementara orang lain itu dianggapnya bukan gurunya ataupun bukan terdekatnya. Itu Bapak Ibu ya. Jadi dia suka berperilaku aneh. Nah, membuat rasa bersalah tadi. Jadi lembut, bawaannya lembut Bapak Ibu ya. Tapi nekan gitu. Nah, di sini ada posisi penghukum. Penghukum tadi yang pertama ya, membuat rasa bersalah, posisi sebagai teman dan sebagai pemantau atau monitor. Nah, murid akan menghitung konsekuensinya dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Artinya anak ini tidak sepenuhnya mandiri Bapak Ibu, karena masih ada hadiah yang diberikan yaitu eksternal ya. Nah, ini posisi manajer. Nah, posisi inilah yang ideal ya, yang dituju setiap pendidik, karena guru dapat menerapkan disiplin yang berpihak kepada murid, yang memerdekakan murid. Jadi ini disiplin dari diri dia sendiri. Yang kita lihat tadi ada eksternal, ada internal. Nah, inilah yang internal atau intrinsik dari diri dia sendiri, dari diri anak itu sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini ciri-cirinya, yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, restitusi menuntut untuk melihat tindakan, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, dan restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nih, menstabilkan identitas yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Nih, validasi kesalahan yang salah berdasarkan prinsip ya, anak-anak berperilaku memenuhi suatu kebutuhan ya, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan, dan guru akan bergeser dari pemikiran stimulus dan respon menjadi proaktif. Nah, selanjutnya adalah mengenali dan mengakui kebutuhan murid, akan memperbaiki hubungan dengan murid. Ini menanyakan keyakinannya. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, mengaitkan keyakinan kelas dengan tindakan yang dilakukannya Bapak Ibu. Jadi setelah kita membuat keyakinan kelas tadi, nah kita gali lagi apa keyakinan kelas kita. Seperti itu. Jadi di sini saya punya kasus, yaitu Arsa tidak disiplin
Kenapa tidak disiplin? Karena dia tidak memakai pakaian olahraga, Bapak Ibu. Ketika jam saya olahraga, jam mereka olahraga di kelas tidak memakai baju olahraga dan tidak menghargai guru dan temannya di sini ya, yaitu si Latifah yang lagi belajar olahraga makan di kelas. Ya, kira-kira itu benar tidak Bapak Ibu? Tidak ya, karena makan di kelas itu adalah tidak menghargai guru. Nah, kita lihat ini adalah video saya. Baik, tidak memakai baju olahraga ketika praktek suatu kesalahan bukan? Ya Bu, karena saya Kenapa bisa melakukan kesalahan? Tapi introspeksi diri dan jangan melakukan kesalahan yang sama, itu yang penting ya. Kita cari permasalahannya ya, menurut Tasya. Kenapa sampai lupa memakai baju olahraga? saya di kemalaman Bu, sehingga bangun kesiangan. Iya, aturan disiplin kelas ya. Menurut kamu disiplin memakai baju olahraga itu penting tidak? Mungkin Bu, memang bisa melakukan aktivitas aktif olahraga. Betul, memakai baju olahraga pakai itu sangat penting ya, berguna untuk menjaga keselamatan diri kita ketika di lapangan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kasus kedua Bapak Ibu ya. Tapi Pak, kau kenapa lupa ke sini Pak? Di kelas apa? Apa saja? Iya. Bagaimana memperbaiki atau solusinya supaya tidak makan lagi di kelas? Iya, kapan tapi kita tidak makan lagi? Dari kasus tadi kita lihat ya, segitiga restitusinya yaitu dapat membuat menjadi lebih percaya diri, tanggung jawab dan mandiri. Oke, sekian. Terima kasih. Semoga bermanfaat Bapak Ibu apa yang saya sampaikan di sore hari ini. Semoga kedepannya kita dapat menjadikan murid-murid kita yang berpihak kepada, sebagai guru yang berpihak kepada murid dan menjadi pemimpin pembelajaran kedepannya. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan materinya dari Ibu Kiki. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Kiki pada hari ini mengenai pengembangan budaya positif dapat kita terapkan dalam kegiatan pembelajaran kita sehari-hari ya Bapak Ibu. Baiklah, dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, acara pengembangan budaya positif kita akhiri. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun perbuatan yang tidak berkenan, karena sesungguhnya kesempurnaan itu adalah milik Allah dan kesalahan itu berasal dari saya sendiri. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
belajar ya. Ketika kita belajar, kita harus mendengarkan guru. Sini sayang. Ini ketika kelasnya. Ini. Sini sayang, sini. Ya, di sini. Kata-kata jangan nggak usah lagi. Ayo ganti. Buanglah sampah pada tempatnya mana tadi? Buanglah sampah pada tempatnya. Bukan pakai jangan. Buanglah sampah pada tempatnya. Iya, buanglah sampah pada tempatnya. Buang.